Perpisahan yang terjadi di antara kalian itu menyakitkan, tapi kenangan-kenangan selama menjalin hubungan dengan dia itu yang paling indah dibanding mantan-mantan kalian yang lainnya ya. Karena itulah kalian menobatkan dia sebagai mantan terindah. Oke. Letting go tidak akan membuat kamu kehilangan orang. Letting go hanya akan membuat kamu menghargai siapa dirimu yang sebenarnya. What's meant to be is meant to be. Yang harus bersatu akan selalu bersatu. Ini tidak akan bisa meng-cancel itu. Sekarang sudah berakhir, tapi masih ada kesempatan. Aku bisa perbaiki, aku bisa kejar dia, aku bisa minta maaf, aku bisa mengubah diriku untuk membahagiakannya. Itulah yang kamu rencanakan saat ini. Tindakan yang dibuat dengan tergesa-gesa, keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa, dan kemudian yang mengambil keputusan itu menyesal. Dari agresif tiba-tiba jadi dingin, itu yang aku lihat. Kedepannya under 6 months guys, maksimal di bulan Oktober nanti ya. Have you ever felt? Are you listening? Have you ever cared? Hai guys, apa kabar? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Kalian tahu doa-doaku yang terbaik selalu beserta kalian guys. Oke, every day guys, setiap hari ya. Because I love you. Because every day I love you. Kalau itu judul lagu ya, itu judul lagu jadul. Penyanyinya Ronan Keating kalau nggak salah. Every day I love you ya. Oke, welcome back to Be Delightful Channel ya. Bersama aku Ray di sini, your Tarot Reader. Aku mau bilang terima kasih banyak untuk kalian yang sudah subscribe dan mengaktifkan lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Kalian luar biasa baiknya ya. Dan untuk yang rajin komen, like, dan share video-videoku, 2 kali terima kasih banyak untuk kalian. Kalian juga baik sekali. Sedangkan untuk para newcomer atau yang baru pertama kali main ke channel ini, halo, salam kenal, nama aku Ray. Aku adalah seorang tarot reader dan channel ini namanya Be Delightful ya guys. Channel untuk melihat readingan tarot, bukan untuk melihat yang lain-lain ya. Jadi silakan masuk, jangan malu-malu. Barangkali kalian bisa menemukan apa yang sedang kalian cari ya di video ini, dan kalian bisa mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan kalian di video ini. Oke. All zodiac sign ya guys. Aku memanggil semua zodiak, 12 zodiak. Walaupun katanya ada 13 zodiak di dunia ini, tapi di deck tarot itu hanya mengenal 12 zodiak ya guys. Zodiak yang lain-lain gak ada. This is special reading for you guys ya. Readingan istimewa untuk kalian yang istimewa. Halah, lama-lama jadi tukang gombal. Readingan istimewa untuk yang istimewa. Oke, itu betul ya. Judul readingan atau tema readingan kali ini adalah Halo Mantan Terindah, apa kabar? Oke. Dari judulnya kalian pasti sudah tahu kalau ini readingan untuk mengkepoi mantan terindah kalian guys. So, banyak mantan di dunia ini guys, banyak ya. Tapi pasti ada satu orang yang benar-benar menempel di hati kalian sampai saat ini ketika kalian melihat readingan ini ya. Perpisahan yang terjadi di antara kalian itu menyakitkan, tapi kenangan-kenangan yang kalian punya selama menjalin hubungan dengan dia itu yang paling indah dibanding mantan-mantan kalian yang lainnya ya. Karena itulah kalian menobatkan dia sebagai mantan terindah. Oke. Karena itulah kalian masih sulit untuk melepaskan dia. Oke. Karena itulah kalian masih sering kepo sama dia. Dan karena itulah kalian masih datang ke readingan ini untuk melihat dia. Cie. Syaratnya cuma satu guys untuk melihat video ini. Kalian punya mantan ya. Jadi kalau belum punya mantan, readingan ini bukan untuk kalian tentunya ya. Mohon diingat ini adalah energi kolektif. Artinya tidak semua orang yang menonton video ini akan merasa resonate dengan apa yang akan aku sampaikan sebentar lagi. Oke. Karena aku bisa bicara ke banyak orang sekaligus. Tapi kalau yang namanya resonate guys, kalian pasti langsung tahu aja ya, itu readingan untuk kalian. Energi juga sifatnya vice versa atau reversible. Kadang-kadang aku bisa bicara dengan kalian, kadang-kadang nanti aku bisa nyindir mantan terindah kalian ya. Dalam kesempatan kali ini kita akan buka semi Celtic aja guys, 6 kartu untuk kalian dan 6 kartu untuk dia ya. Readingan untuk kalian atau energi kalian, situasi kalian saat ini akan aku buka di sini di video ini, sedangkan untuk dia akan aku buka di video extended ya. Kalian bisa klik link di kotak deskripsi di bawah video ini untuk menonton video extendednya. Kalau kalian merasa resonate dengan cerita yang akan aku sampaikan sebentar lagi ya guys, kalian nanti kita lihat apakah ada peluang untuk kalian berdua bersatu kembali di masa depan. Peluang ya guys ya. Oke, kita akan segera mulai. Seperti biasa Ria akan membuka kartu tarot dulu untuk kalian. Dari deck Oracle ya, yang kita pakai kali ini adalah Angel Answer katanya judulnya. Di dalamnya itu ada kalimat-kalimat jawaban dari malaikat guys, dari universe.
mengenai pertanyaan kalian ya. Ini menjadi hal yang perlu kalian pertimbangkan selama bulan April nanti ya, untuk kalian yang berada di dalam situasi belum bisa move on dari mantan terindah. Baiklah, kita akan segera mulai ya. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Untuk mereka yang masih belum bisa move on dari mantan terindah, informasi yang perlu mereka ketahui di bulan April ini. Terima kasih. Bagaimana puasa kalian guys? Apakah semuanya berjalan dengan baik dan lancar? Mudah-mudahan ya. Tetap kuat sampai nanti hari kemenangan tiba. Oke, satu kartu saja. Jangan banyak-banyak karena nasihat itu menyebalkan kalau banyak-banyak guys. Kartu Oracle itu hanya akan berisi nasihat guys. Tarot reader ketika membuka kartu Oracle, dia akan selalu menasehati guys. Oke. Satu kartu, oke. Let go, let go, let go, let go, let go, let go. Apa kartu yang terbuka itu yang harus aku bacakan ya, karena aku adalah tarot reader. Oracle yang keluar untuk kalian di bulan April ini yang berkaitan dengan mantan terindah adalah let go, lepaskan guys. Yes, dia memang demikian indahnya. So beautiful, tapi I think it's the time for you to let them go. Ya. Untuk saat ini guys, somehow ya, aku rasa untuk saat ini macam-macam ya guys, arti letting go itu. Yang pasti melepaskan. Kalau apa yang menjadi milikmu akan diberikan kepadamu tepat pada waktunya, kalian percaya dengan istilah itu. What's meant to be is meant to be. Proses letting go pun tidak akan menghapuskan what's meant to be is meant to be. Ya, letting go tidak akan membuat kamu kehilangan orang. Letting go hanya akan membuat kamu menghargai siapa dirimu yang sebenarnya. Itu beda ya guys. Jangan pikir ketika kartu Oracle letting go keluar artinya itulah akhir dari segalanya, tidak akan ada rekonsiliasi, tidak akan ada persatuan lagi. No, bukan. Letting go itu choose yourself first. Jangan membahagiakan dia, bahagiakan dirimu pertama kali. Karena ini tidak akan pernah meng-cancel what's meant to be is meant to be. Yang harus bersatu akan selalu bersatu. Ini tidak akan bisa meng-cancel itu. Ya. Oke, aku harap kalian mengerti ya apa maksudnya. Kita akan segera buka kartu tarot untuk kalian. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for those who are dealing with the sweetest ex. Mantan terindah. Thank you very much. Ini adalah energi kamu saat ini. Ya, kita akan lihat apa energi inti. Kemudian apa yang menjadi fokus dan targetmu? Apa kejadian di masa lalu dan kemungkinan yang akan terjadi di masa depan ya untuk dirimu, oke? This is your energy, oke? Bottom of the deck ada the Magician taking action. Ketika kartu taking action atau the Magician datang bersama letting go, let go, kalian merencanakan untuk memperbaiki hubungan ini. Kenapa? Karena ini indah sekali, Ray. Sayang, Ray, kalau dilepaskan. Memang sekarang sudah putus, sekarang sudah berakhir. Tapi masih ada kesempatan. Aku bisa perbaiki. Aku bisa kejar dia. Aku bisa minta maaf. Aku bisa mengubah diriku untuk membahagiakannya. Itulah yang kamu rencanakan saat ini. Dan akan semakin kuat, guys, ke depan ya. Under 6 months sampai di Oktober kalian akan semakin getol untuk bisa mendapatkan dia kembali. Karena dia terlalu indah untuk dilepaskan, guys, menurut kalian. Sementara kartu Oracle bilang, let go. Nyesek ya. Aku tahu kalian pasti ngerasanya nyesek. Males banget gue lihat readingan ini berikutnya. Soalnya ada letting go dan kemudian ada taking action. Ya, mari kita lihat ya guys ya. Halo, kalian yang sulit move on dari mantan terindah. Apa yang terjadi dalam hidupmu saat ini? Terima kasih. The Temperance, balance. Mungkin kalian Sagittarius. Ya, ini energi kalian guys, bukan dia ya. The Temperance itu balance. Ada yang berhasil kalian seimbangkan guys. Pengeluaran dan pemasukan kalian. Kalian mulai mengurangi belanja-belanja online. Itulah The Temperance. Now ya, kalau di love reading The Temperance ini artinya kamu sudah bisa kembali ke situasi awal di hidupmu. Sebelum kamu mengenal mantan terindahmu itu ya, Temperance, balance. Kamu udah bisa balik kerja, kamu udah bisa ngantor, udah mulai bisa fokus, udah mulai nggak marah-marah lagi. Frekuensi nangismu di malam hari sudah mulai berkurang. Frekuensi insomnia
tidak bisa tidur di malam hari sudah mulai berkurang, tidak hilang ya guys, tapi sudah mulai berkurang. Balancing itu prosesnya untuk membuat menjadi seimbang lagi kehidupanmu ya, dengan ketiadaan dia di sampingmu lagi. Ada. Oke, kita akan ambil kartunya dulu satu persatu. Nanti aku jelaskan ke kalian sebagaimana Ray membuat readingan, guys. Challenge is the Hierophant. Oke. The High Priestess dan kemudian the Seven of Pentacles. Bottom of the decknya itu waiting patiently guys ya. Overall energy. Aku rasa kamu sudah cukup sabar menunggu waktu yang tepat ya untuk bisa mendapatkan dia kembali. Kamu itu agresif aku lihat di sini yang sedang kita reading ini ya. Bisa jadi kamu adalah Sagittarius tadi ya, kemudian Taurus, Libra, Gemini, Aquarius juga kuat sekali di sini ya. Tapi yang paling kuat aku rasa Sagittarius. Seven of Pentacles ini ada orang yang menunggu dengan sabar. Dia yakin kesabarannya itu akan menghasilkan buah yang manis. Itulah overall energy saat ini ya guys, inti dari readingan ini. Oke, di tengah-tengah yang mengcross adalah Hierophant atau challenge-nya. This is marriage guys, pernikahan. Bisa jadi kalian saat ini menikah dan kemudian sudah berpisah. Oke, dan sudah bercerai aku rasa. Karena pernikahan itu kan endingnya itu perceraian ya guys. Atau bisa jadi kalian udah ada rencana mau menikah gitu tapi belum terwujud ya. The Hierophant sebagai challenge-nya. Yang menjadi fokus adalah the Two of Pentacles. Kalian lagi bimbang. Ada yang kalian pertimbangkan dua hal guys. Dan ini mendesak ya, urgent. Di target adalah the Judgment, peringatan terakhir. Oke, final call. Kalian tahu ada peringatan terakhir. Ini kesempatan terakhir untuk bisa kembali ke dia. Kalau aku tidak kembali ke dia, akan lepas dari dia selama-lamanya ya. Agresif sekali guys yang aku rasakan. Oke, di recent past ada the Six of Swords. Ada yang menang. Kamu merasa menang? Kamu meninggalkan dia, kemudian kamu merasa menang. Oke, atau dia meninggalkan kamu tapi kamu tetap merasa menang ya. Dan di near future ada the High Priestess, not doing anything guys, not action at all, tidak melakukan tindakan apapun lagi ya. Dari agresif tiba-tiba jadi dingin, itu yang aku lihat. Kedepannya under 6 months guys, maksimal di bulan Oktober nanti ya. Oke, kita akan segera mengklarifikasi readingan kalian ini. Karena plot twist bisa berubah ya setelah kartu klarifikasi datang. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangels, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading. Thank you very much. Untuk mereka yang sedang dealing dengan mantan terindah ya, masih belum bisa move on. Informasi tambahan yang perlu mereka ketahui. Terima kasih, terima kasih. Oke, the Seven of Wands. Ada yang kalian lindungi, ada yang kalian jaga ya. Let me clarify the bottom of the deck please, thank you. The Six of Swords. The Nine of Wands. Dan kemudian the Five of Pentacles. Kamu yang meninggalkan dia, aku rasa. Keputusan untuk berpisah itu atas inisiatifmu. Ya. Kamu yang bilang kita sebaiknya tidak bersama lagi, atau kamu pergi deh dari aku. Ada hal-hal yang tidak baik ketika kita bersama dan aku tidak bisa menjalani itu lebih lama lagi. Itu berkaitan dengan orang-orang yang kamu lindungi, the Nine of Wands, atau kamu melindungi dirimu sendiri dari dia, dan ada pikiran-pikiran negatif di situ, guys. Ya. Anehnya yang aku rasakan ketika kamu pergi meninggalkan dia ya, atau memutuskan hubungan ini, kamu mencoba untuk bersabar. Kenapa? Kamu yang pergi tapi kamu yang ingin bersabar. Waiting patiently, the Seven of Pentacles. Kepergianmu itu tidak membuatmu bahagia. Kamu mengambil inisiatif memutuskan dia tapi kamu tidak happy. Malah pikiran negatif yang bolak-balik bermain di kepalamu ya. Kita teruskan dulu ya guys. Di center of the reading ada the Temperance yang di cross dengan the Hierophant. Ini seperti penyesalan aku rasa guys ya. Ada tindakan yang dibuat dengan tergesa-gesa, keputusan yang diambil dengan tergesa-gesa, dan kemudian yang mengambil keputusan itu menyesal. Let's see. The center of the reading, thank you. The Three of Swords. Oke, berkaitan dengan deception, sakit hati yang terjadi ini.
pernikahan ini aku rasa guys ya. Bottom of the deck-nya The Moon. Ada kebenaran yang terungkap, yang itu berkaitan dengan kehadiran pihak ketiga bisa jadi, atau situasi pihak ketiga ya guys, apapun itu bentuknya. Yang jelas kamu merasa sudah diabaikan awalnya oleh dia, dan kemudian kamu mencurigai dia dengan pikiran-pikiran negatif, The Five of Pentacles. Kamu nggak kuat dengan situasi itu, dan kamu mengatakan sebaiknya kita berpisah. Setelah berpisah kamu sadar ternyata no, it's not the right choice. Itu bukan pilihan yang tepat. Berpisah dengan dia bukan pilihan yang tepat. Beberapa dari kalian mungkin sudah menjalani pernikahan ya guys, karena challenge-nya adalah the Hierophant di sini, dan the Four of Pentacles itu rumah tangga ya. Ada janji untuk bisa menua bersama, janji untuk bisa saling berbagi suka dan duka bersama-sama. Dan kamu merasa ini kesempatan terakhir. Kalau aku tidak melakukan sesuatu, maka dia akan selamanya lepas dariku. Tidak akan ada kemungkinan kami bisa bersatu lagi. Masih muncul energi agresif di sini yang base-nya atau motifnya itu kecurigaan, ketakutan. Kalau begini energi kalian guys ingin kembali ke dia, datang pun dia ke dalam kehidupanmu lagi, atau kalian kembali bersatu lagi, kamu pasti akan tetap berada di energi Five of Pentacles. Berpikiran negatif, takut, karena masalahnya nggak clear The Moon ini. Ini kan tentang rahasia ya. Kamu nggak bisa percaya sama dia sebenarnya. Jadi ketika dia kembali, kamu hanya bisa miliki badannya aja, raganya. Tapi kamu tidak akan pernah bisa mendapatkan kenyamanan atau ketenangan hati ketika bersama dengan dia. Itu yang aku bilang, nanti kalau seandainya kalian pun bersatu lagi dengan dia, oh, itu pasti kacau balau guys ya. Hubungan itu akan tetap kacau balau dan ada kemungkinan untuk terpisah lagi. Karena akar permasalahannya belum di-clearkan. Mengenai kepercayaan, aku rasa ya, ada kepercayaan yang sudah hilang atau kamu sulit sekali mempercayai dia saat ini. Even guys, kalian tidak mudah untuk mempercayai dia saat ini, tapi kalian ingin kembali ke dia. Oke, ribet banget. Mari kita lihat di fokus, ada the Two of Pentacles, what this is all about. Thank you. Satu, dua, tiga. Kartu pertama adalah the Six of Cups. Oh ya, kembali ya. Kemudian the Two of Cups dan the Seven of Swords. Ini ada di fokus guys, artinya ada di pikiranmu ya. Kamu menganggap bahwa rasa kalian itu mutual, barengan, bersamaan. Apa yang kamu rasakan ke dia, itu juga dia rasakan ke kamu. Ada keinginan darimu untuk kembali ke dia ya, karena rasa itu sama Ray. Yang aku rasakan ke dia, dia juga rasakan sama ke aku. Itu yang berada di pikiranmu guys ya. Tapi masih hanya bermain di pikiranmu, kamu tidak melakukan apapun hingga saat ini. Situasi kalian masih terpisah. Dan the Seven of Swords ini ada kedamaian hati yang hilang ya. Semakin kamu berpikir banyak tentang the connection guys, rasa yang mutual itu yang membuatmu merasa sayang sekali kalau dilepas. Nggak bakalan mudah menemukan orang seperti dia, dan tidak akan mudah untuk mendapatkan hubungan bersama orang seperti dia, kurang lebih begitu ya. Dan ketika pikiran kalian sudah berkuasa guys ya, terutama pikiran-pikiran negatif, maka kedamaian hati kalian pun akan hilang guys. Hal-hal negatif di dalam pikiran akan selalu membuat kedamaian hati hilang. Yes. Kita lanjutkan dengan target atau subconscious mind. Ada the Judgment di sini. What this is all about? Thank you. Kalau situasinya seperti ini, biasanya dia itu cuek-cuek aja sama kamu. Ya. Kamu yang putuskan, dan kemudian dia pergi. Yang agresif untuk kembali itu kamu, dia biasa aja. Ya. Aku masih belum melihat cinta yang mutual di sini kecuali yang ada di dalam pikiranmu. Ya. The Knight of Wands, oke, thank you. Okay. The Nine of Cups. Knight of Wands itu adalah energi rushing back ya guys, kembali ke titik dimana kamu pernah meninggalkan seseorang atau berpisah dengan seseorang ya. Tapi guys, pada umumnya Knight of Wands ini akan selalu ada embel-embel orang yang kamu tinggalkan itu sudah tidak di situ lagi.
Beda dia dengan The Knight of Cups. Knight of Cups itu orang yang datang meminta maaf karena melakukan kesalahan, kemudian menawarkan kembali emotionnya, dan orang itu masih diterima ya. Ada orang yang masih terbuka tangannya untuk menerima dia. Tapi kalau Knight of Wands datang, pada umumnya yang kamu tinggalkan itu sudah tidak berada di lokasi yang sama. Dia sudah pergi. Kemudian ada kartu The Two of Swords di persimpangan jalan, dan kemudian The Ten of Swords. Kamu takut guys. Kalau nanti kamu minta maaf ke dia, kamu mau membetulkan situasi ini, dia masih mau terima aku nggak ya? Tapi ini kesempatan terakhir. Kalau aku nggak segera minta maaf, dia akan lepas selamanya. Oke. Ini inline antara apa yang ada di fokusmu dengan apa yang ada di targetmu sejajar ya. Artinya kamu yakin sekali dengan apa yang akan kamu lakukan berikutnya. Let's see. Di masa lalu ada The Six of Swords. What is this all about? Thank you. Kamu yang pergi dan kamu yang sedih. Oke, itu lazim ya guys, itu biasa guys, sering terjadi. Kita sering melakukan kesalahan yang seperti itu ya. The Five of Swords, unwinnable, dan kemudian ada The Page of Pentacles di masa lalu. Page of Pentacles itu I'm not interested, I don't like you gitu ya. Kamu bilang begitu ke dia. Dan The Knight of Cups, bottom of the deck, The Six of Pentacles. Aku rasa ini sudah berkali-kali terjadi guys ya. Kamu pergi meninggalkan dia, dan kemudian kamu yang kembali. Oke. Karena di masa lalu pun aku lihat seperti itu, dan di masa depan pun kemungkinan akan seperti itu yang terjadi. Kamu yang mutusin, terus kamu menyesal, kamu balik lagi ke dia. Kayak bucin gitu aku lihat kamu di sini. Kebucin-bucinan. Menurutmu ada sesuatu yang tidak bisa kamu kalahkan dari dia? Pesonanya mungkin ya, atau cara dia berbicara, atau fisiknya, dia cantik atau ganteng gitu, atau power dalam hal uang mungkin. Itu yang membuatmu merasa selalu saja kalah kalau sudah ngomong urusan pisah-pisahan ya. Ayo kita pisah. Buntut-buntutnya kamu yang menyesal. Aku rasa ini kehadiran pihak ketiga ya guys. Dari tadi aku melihat gambaran ada dua wanita di sini, ada dua energi feminin ya. Tidak tergantung apapun jenis kelaminnya, tapi yang jelas ada 3 orang di sini yang bermain ya. Oh my god, mudah-mudahan kamu tidak dealing dengan player ya. Karena menurutmu player adalah mantan terindah, itu wajar, itu biasa terjadi. Tapi dalam hal relationship, mau gimana? Menjalin hubungan yang stabil dengan seorang player, itu nggak bakalan pernah stabil. Baiklah, jangan terlalu cepat berspekulasi. Kita lihat di next feature atau di near future itu ada kartu The High Priestess, Eight of Cups, kemudian kartu The Three of Cups. Oke. Dan The Four of Cups. Bottom of the decknya ada The Ten of Pentacles. Di masa depan sampai dengan 6 bulan ke depan ya guys, aku lihat kamu masih akan tetap berada pada energi menunda-nunda ya. Ingin sekali bisa berbalikan dengan dia, ingin sekali bisa mendapatkan dia lagi. Tapi ada yang kamu tunda-tunda di sini guys. Yang aku rasa berkaitan dengan pola. Ya, kemarin juga begitu, 2 tahun lalu juga begitu, bulan lalu juga begitu. Aku yang pergi, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan ingin kembali denganku. Aku juga yang ngejar dia lagi. Aku tahan dulu deh gitu ya. Sampai 6 bulan ke depan kamu akan tersiksa dengan rasa ini ya. Mau mendatangi tapi urung ya, mengurungkan niatmu. Mau mendatangi, mengurungkan niatmu. Mau mulai chat dia lagi, mengurungkan niatmu lagi. Sampai di Oktober nanti. Tidak ada keputusan yang kamu ambil ya. Kamu masih akan tetap terpisah dengan dia. Oke. Kartu nasihat atau oracle yang keluar dari kamu adalah let go. Ya. Karena situasinya guys, kalau kamu mau teruskan pun bersama dengan dia, kamu nggak siap untuk menjalin hubungan dengan dia. Yang aku lihat dari readingan ini, ya. Biarlah dia itu terindah, biarlah dia itu yang paling oke selama ini, orang yang paling bisa mendapatkan tempat di hatimu gitu. Tapi setelah dia kembali secara fisik ke dalam hidupmu, yang ada kamu malah galau aku lihat di sini ya. Pikiran negatif guys. Dan ketidakmampuan untuk memaafkan deception ini. The Three of Swords.
Jadi kamu hanya mengandalkan egomu saja, hanya ingin memiliki dia lagi. Karena dia begitu indah, itulah alasanmu. Tapi jauh di dalam hatimu, sebenarnya bukan dia yang kamu inginkan. Kita akan ambil 3 kartu nasihat untuk kalian guys ya, mengenai situasimu ini. Halo mantan terindah, sih. Apa kabar? Kamu stalking dia baik-baik saja ya. Aku rasa dia sudah sama orang lain saat ini. Karena aku tidak melihat tanda-tanda dia agresif untuk kembali ke kamu, enggak ya? Kamu yang agresif. Begitulah guys, energi. Ketika kamu mengejar, dia pasti lari. Semua yang dikejar itu akan lari guys. Kecuali kita attract, kita tarik ya. Kita membuat diri kita terlihat menarik, maka kita akan mengetrack orang-orang yang suka sama kita untuk mendekati kita. Kalau kita mengejar orang, orang pasti lari. Ini kamu lagi ngejar secara energi, makanya aku bilang dia pasti saat ini sedang berlari darimu ya. Let me take 3 cards as advices. 1, the Two of Cups. Aku rasa yang perlu kamu beresin dirimu ya, somehow, bukan dia. Kartu Two of Cups datang di advice, rasa itu sama, bukan hanya ada di dalam pikiranmu ya. Dia juga menganggap bahwa kamu itu indah. Oke, aku nggak bilang kamu yang terindah di dalam hidupnya, tapi kamu juga indah. The Two of Cups datang bersama The Empress. 1 kartu lagi. The Empress itu single ya guys. The Empress datang dengan The Let Go. Lepaskan dia, single aja dulu ya, karena kamu yang belum siap dalam hubungan ini aku rasa. The Knight of Swords, kalau kamu pun kembali, itu hanya akan membuat pertengkaran lagi guys, somehow. The Knight of Swords itu energi yang membawa agresi, oke, menyerang. Ini yang terlihat di sini. Ketika kamu nanti kembali ke dia, ya dengan situasi yang masih belum siap seperti saat ini, kamu hanya akan membuat konflik lagi di antara kalian berdua. Dan kemungkinan besar untuk kalian berpisah lagi, berantem lagi, ribut lagi, cekcok lagi itu sangat besar. Kamu yang belum siap, you're not ready yet ya untuk bisa bersama dengan dia. Makanya let go, lepaskan. Sekali lagi aku bilang guys, ketika kartu let go datang, itu bukan berarti kalian akan terpisah selamanya ya. Cuman untuk periode waktu ini, di saat ini, dia bukan orang yang tepat untukmu. Kamu yang harus membenahi dirimu. Banyak sekali yang harus kamu bereskan ya. Yang pertama tadi tentang memaafkan. Aku rasa kehadiran pihak ketiga ini, seandainya dia pun datang kembali ke dalam hidupmu, kamu masih belum bisa memaafkan dia, dan itu hanya akan menjadi pemicu konflik yang tidak berkesudahan, dan kemudian pikiran negatif guys. Oke. Aku rasa ini berkaitan dengan ini. Ini orangnya pasti akan terus menjadikan aku pihak ketiga deh, atau membuat orang lain datang di antara hubungan kami, bla bla bla. Dia keluar rumah barangkali ketemu seseorang, dia telat pulang kantor barangkali lagi check in sama seseorang. Itulah pikiran-pikiran negatif yang bermain di dalam kepalamu, dan ketika dia datang atau mendekat lagi ke dalam hidupmu, itu akan semakin berat, semakin terasa mengganggu kenyamananmu ya. The Seven of Swords. Kamu nggak mau kan berada dalam situasi seperti itu, walaupun ada di samping dia. Makanya let go ya. Oke. Itu aja yang aku punya untuk kalian yang saat ini sedang dealing dengan mantan terindah, yang masih belum bisa move on dari mantan terindah ya. Kalau kalian merasa tertarik untuk melihat energi dia yang sudah terpisah dari kalian saat ini, apa yang terjadi di dalam hidupnya, apakah ada perempuan lain, apakah ada laki-laki lain, dan kemungkinan untuk rujuk kembali di masa depan ya, silahkan klik link di kotak deskripsi di bawah video ini. Nanti kalian akan diarahkan untuk menonton video extendednya secara eksklusif ya guys. Itu aja yang aku punya untuk kalian saat ini. Thank you very much. Dadah. Permohonan maaf darimu, atau dia yang mau minta maaf ke kamu? Yang jelas saat ini yang ada di dalam pikirannya atau yang menjadi pertimbangannya untuk bulan April ini adalah yang berkaitan dengan maaf. Dia sudah mendapatkan kejelasan tentang apa yang terjadi di antara kalian berdua ya. Dia sudah tahu apa situasi ini, apa yang harus dia lakukan, apa yang akan terjadi berikutnya kalau dia tidak melakukannya. Seandainya pun dimaafkan, ini semua pasti akan tetap diingat. Pernah dengar istilah forgiven not forgotten? Termaafkan tapi tidak terlupakan, dan dia menyesalinya guys. Itu membuat dia merasa tidak bisa bergerak kemana-mana saat ini. Oke, let's say dia mau minta maaf ya karena ada kartu forgiveness, tapi dia tidak akan melakukan apapun lagi untuk bisa bersatu denganmu lagi. Masih ada harapan untukku untuk bisa mendapatkan happiness ke depannya tanpa dia. Tapi biar bagaimanapun aku berharap dia bisa memaafkan aku.